Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fricinta Nadia Gobel. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebebasan berpendapat mahasiswa dan kaitannya dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Brawijaya Malang Kamis siang melakukan aksi unjuk rasa menuntut diturunkannya uang kuliah tunggal. UKT dirasa memberatkan, padahal kuliah telah dialihkan secara daring. Sebelum menggeruduk gedung rektorat, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Resah atau Amarah Brawijaya ini melakukan orasi di Jalan Veteran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kepada pihak kampus untuk menurunkan UKT sebesar 50%. Menurut mahasiswa, tuntutan mereka saat ini sangat berdasar karena di tengah pandemi COVID-19, secara ekonomi beban yang dirasakan mahasiswa sangat berat untuk bisa membayar UKT. Selain itu, massa juga menuntut transparansi keuangan kampus karena dari laporan keuangan, biaya yang paling besar adalah beban biaya operasional. Padahal, sejak masa pandemi, kegiatan belajar tatap muka di kampus beralih secara daring. Beratnya menanggung beban pendidikan itu sendiri di tengah kondisi seperti ini. Aksi mahasiswa di depan rektorat ini ditemui oleh Wakil Rektor 3 UB Abdul Hakim. Di depan mahasiswa, Abdul Hakim mempersilahkan jika ada mahasiswa yang merasa keberatan dengan UKT untuk mengajukan keringanan. Wakil Rektor, mahasiswa merasa belum mendapat jawaban yang memuaskan dan mengaku akan menyampaikan hal ini kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang. Nah, teman-teman, topik ini sangat menarik dan relevan karena di dunia kampus kita sering berhadapan dengan berbagai pendapat, perbedaan pandangan, bahkan kritik terhadap kebijakan kampus. Tapi, seberapa jauh sih sebenarnya mahasiswa boleh berpendapat? Dan apa batasannya menurut Undang-Undang Dasar 1945? Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa itu dikenal sebagai agent of change, yaitu agen perubahan, di mana kita mahasiswa punya tanggung jawab moral untuk mengkritis, memberi masukan, dan memperjuangkan kebenaran. Nah, teman-teman, kebebasan berpendapat adalah bagian dari itu semua. Dan kita sering menyampaikan pendapat lewat diskusi kelas, forum kampus, media sosial, bahkan melalui aksi damai. Namun, terkadang kebebasan itu bisa disalahartikan dengan adanya menyampaikan pendapat dengan cara yang kurang sopan, menyinggung orang lain, atau bahkan melanggar aturan kampus. Nah, teman-teman semua, disinilah pentingnya kita memahami bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak kebebasan berpendapat. Nah, ini berkaitan dengan Undang-Undang 1945, di mana dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas berpendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, kita sebagai mahasiswa memiliki konstitusional untuk menyampaikan ide, kritik, maupun pandangan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitaran kita. Nah, kebebasan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, teman-teman, dari sila itu kita diajarkan untuk tetap mengedepankan dialog dalam musyawarah dan juga dalam menyampaikan pendapat, bukan hanya dengan emosi atau kekerasan, tetapi
teman-teman perlu diingat, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, di mana dalam pasal 28J ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjaga ketertiban dan moral. Nah, artinya setiap kebebasan berpendapat itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa itu kita bebas berbicara, tetapi harus tetap sopan, harus tetap menghormati peraturan kampus dan tidak melanggar etika akademik. Nah, saya mengambil contoh kasus di kampus, yaitu kita bisa lihat contohnya itu di berbagai kampus di Indonesia. Misalnya, ketika mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait kenaikan UKT atau fasilitas kampus, nah ada beberapa yang menyampaikan lewat diskusi atau surat terbuka kepada rektor, tetapi juga ada yang mengekspresikannya juga lewat dengan cara-cara yang berlebihan. Itu seperti menyebarkan ujaran kebencian di sosial media. Nah, teman-teman, padahal sebenarnya kampus adalah tempat paling ideal bagi mahasiswa untuk berpendapat secara sehat dan ilmiah. Nah, kampus itu seharusnya jadi ruang dialog, bukan arena pertengkaran. Nah, teman-teman, kita boleh mengkritik, tapi dengan data, etika, dan solusi, bukan hanya emosi. Nah, pandangan dan solusi menurut saya ada beberapa hal penting agar kebebasan berpendapat di kampus bisa berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, tingkatkan literasi hukum mahasiswa. Jadi, kita sebagai mahasiswa, kita harus tahu dasar hukum kita sendiri, terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila agar kita tidak salah dalam menyampaikan pendapat. Nah, kemudian yang kedua yaitu bangun komunikasi dua arah dengan pihak kampus. Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, sampaikan lewat dialog, audiensi, atau surat resmi, bukan lewat hujatan di media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kampus. Misalnya, biasakan musyawarah, saling menghargai perbedaan pendapat, dan berpikir secara kepala dingin. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan sosial media itu secara bijak. Ingat teman-teman, jejak digital itu abadi. Kritik boleh, tetapi sampaikan dengan bahasa yang santun dan berbasis fakta. Nah, teman-teman, kebebasan berpendapat adalah hak kita sebagai warga negara dan mahasiswa. Tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bebas berbicara, tapi tetap harus menghormati hak orang lain, menjaga etika, dan kita sebagai mahasiswa harus tetap berpegang pada nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Nah, sebagai mahasiswa, mari kita jadikan kampus sebagai tempat tumbuhnya pemikiran yang kritis, beradab, dan juga beretika. Dengan begitu, kita tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga dewasa dalam berpendapat. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebebasan dalam berpendapat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.